Vivi. Waalaikumsalam, selamat pagi Rian. Terima kasih ya sudah mau bergabung di Google Meet dengan Bu Vivi. Ya, ada apa Bu ya? Ya Bu ya. Oke, nggak apa-apa, Bu Vivi cuman ingin bertanya-tanya saja sama kamu, kita ngobrol-ngobrol. Nggak keberatan kan ya? Tidak Bu. Oke, sebelumnya gimana kabarnya hari ini, Leh? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, sehat ya nak ya? Ya, Konseling itu merupakan bantuan profesional yang Ibu berikan kepada kamu, nak. Nah, dalam konseling itu nanti ada azas-azas yang akan diberikan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada yang namanya azas kesukarelaan. Jadi di sini nanti Rian mengikuti proses konseling berdasarkan keinginannya sendiri, bukan karena paksaan dari teman atau dari guru, namun dari keinginan Rian sendiri. Nah, untuk yang kedua ada yang namanya azas kerahasiaan. Jadi artinya semua informasi yang nantinya Rian berikan kepada Bu Vivi, apapun yang Rian ceritakan ke Bu Vivi, itu nanti akan dijamin kerahasiaannya. Oleh jangan sungkan, jangan malu, jangan takut menceritakan apapun kepada Bu Vivi. Jadi ini nanti berbeda kalau misalnya kamu cerita ke teman-teman kamu kan biasanya nanti diberitahukan ke teman yang lain gitu ya. Sebelum kita mulai proses konseling, ada baiknya kita berdoa dulu, gimana? ya Bu. Oke, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, yang selanjutnya, karena di proses konseling ini kita juga harus memberikan batasan waktu. Gimana kalau kita sepakati proses konseling ini selama kurang lebih 45 menit, gimana? Setuju nggak? Setuju Bu. Setuju ya? Setelah ini kamu nggak ada kegiatan lain kan ya? Nggak ada Bu. Oke, baik. Kita sepakati 45 menit dari sekarang, berarti nanti jam 8.45 kita selesai, gitu ya? Ya. Oke. Beberapa hari yang lalu, Bu Vivi mendapatkan laporan dari teman-teman guru kamu berkelahi sepulang sekolah ya sama teman-teman di perempatan dekat sekolah. Benar begitu? Benar Masih Bu. ingat? Gimana itu Nak ceritanya? Karena teman-teman saya dibully Bu, saya mangkel dan saya sebagai ketua geng saya membantu. Oh, jadi kamu ceritanya kamu mangkel teman-teman kamu yang membuli itu ya? Jadi kamu Ya. ketua geng ini ceritanya. Kamu Ya. membela teman-teman di geng kamu yang punya masalah dengan teman dari kelas yang lain. Ya Bu. Ya. Jadi intinya solidaritas dalam geng gitu ya Nak ya? Ye. Oke, Bu Vivi mengerti. Memang kita kadang sebagai ketua dalam kelompok kita wajib membela anggota. Tapi apakah benar dengan hal itu, dengan emosi itu bisa menyelesaikan masalah, Nak? Tidak Bu. Tidak. Oke, gini aja deh. Sebelum kita melanjutkan proses konseling ini, Bu Vivi punya 2 video yang bisa kamu lihat dan kamu pahami. Nanti disimak baik-baik ya videonya ya. Tentang apa sih tadi videonya, Nak? Tindakan bullying, kekerasan. Kekerasan. Jadi bullying itu macam-macam, ada yang secara verbal dan non-verbal. Salah satunya tadi bullying itu adalah melakukan tindakan kekerasan antar teman, seperti itu kalau di sekolah. Nah, kamu pernah nggak sih mengalami hal-hal seperti yang ada dalam video tadi? Pernah Bu, saya pernah dibully oleh kakak kelas geng saya juga. Sering disuruh beli ke kantin atau diejek Bu, dibuat bahan bercandaan. Kadang saya merasa jengkel atau keterlaluan. Oh, jadi kamu dulu pernah jadi korban bully ceritanya ini? Ya. Terus kamu merasa jengkel ya kalau misalnya kamu dibully oleh kakak kelasmu itu tadi? Ya Bu. Oke, memang kalau kita dibully, kita tidak bisa melawan, kita cuma dalam hati merasa sebel, merasa jengkel. Saya paham dengan perasaan kamu. Nah, tapi gimana? Sekarang kan kamu malah melakukan tindakan seperti itu ke temanmu. Iya Ya, Bu. kamu melakukan tindakan yang sama. Gimana itu ceritanya? Saya melakukan hal yang sama Bu ke teman-teman saya. Jika mereka mencari masalah dengan saya atau membuat saya jengkel, biar mereka jadi takut dan nurut ke saya Bu. Oke, iya. Saya mengerti. Jadi kamu sekarang melakukan tindakan yang sama biar teman-teman juga nurut ya sama kamu ya. Ya. Kita sebagai manusia harus bisa mengontrol jika kita sedang emosi. Nah, bukankah melakukan tindakan bullying itu akan menjadi masalah yang baru nantinya? Benar gitu nggak sih? Iya Bu, benar Bu. Oke, dari kejadian-kejadian yang sudah kamu ceritakan ke Bu Vivi, kamu sekarang menjadi kamu membuli teman kamu dan ternyata kamu juga pernah menjadi korban bullying pada saat
kelas 8 ya, kamu sekarang kelas 9. Nah, di sini Bu Vivi menemukan masalah yang akan kita bahas, yaitu perilaku bullying. Betul begitu? Ya Bu, betul. Oke, nah sekarang Bu Vivi akan menjelaskan tujuan konseling agar nanti diskusi kita bermakna dan terarah. Bagaimana pendapat kamu? Setuju nggak? Baik Bu, setuju. Oke, di sini dalam konseling ini bertujuan untuk mengubah pemikiran dan perilaku irasional kamu yang tadinya menyebabkan kamu melakukan tindakan bullying menjadi pemikiran dan perilaku yang rasional. Di sini nanti juga akan membantu kamu mengontrol emosi kamu dan tindakan negatif yang kamu lakukan. Apakah Rian sudah paham? Baik Bu, saya paham. Oke, sudah paham dengan tujuan konseling ya. Gini. Ya. Tadi kamu bercerita bahwa kamu pernah mendapatkan tindakan bullying dari kakak kelas kamu sebelumnya. Dan sekarang kamu melakukan hal yang sama agar kamu bisa disegani dengan teman-teman kamu ya. Kamu punya pemikiran seperti itu. Benar begitu ya, Rian? Ya, Bu. Kenapa nak kamu punya pemikiran seperti itu? Apakah dengan tindakan lain? Kan banyak tindakan bagus agar teman-teman mau segan terhadap kamu, mau berteman dengan kamu. Kenapa kamu memilih tindakan bullying? Karena kalau tidak begitu nanti teman-teman berani melawan saya, Bu. Oh, jadi kamu takut teman-teman nanti melawan kamu ya? Nggak takut sama kamu gitu ya? Ya, Bu. Oke. Gini, kalau kamu melakukan tindakan bullying hanya untuk kamu ingin disegani dengan teman-teman, hanya kamu ingin teman-teman takut terhadap kamu, apakah tindakan yang sudah kamu lakukan itu dengan cara seperti itu teman-teman malah suka sama kamu, malah suka berteman dengan kamu? Tidak juga, Bu. Banyak teman-teman yang menjauh karena saya mudah marah dan suka berbicara kasar. Baik, kamu sudah mengerti ya kalau tidak semua teman-teman kamu itu sebenarnya menyukai tindakan kekerasan kamu. Kamu tuh gampang emosi. Bu Vivi sudah banyak mendengar hal-hal itu. Kamu mudah sekali berbicara kasar ya, Lea. Baik, kamu sudah mengetahui bahwa hal yang sebenarnya tidak baik itu kamu tetap melakukan. Apa yang harusnya kamu lakukan sih agar teman-teman yang tadinya jengkel ke kamu nantinya bisa nggak jengkel, bisa segan terhadap kamu. Apakah dengan tindakan kekerasan yang selama ini kamu lakukan, dengan emosi, ataukah dengan berperilaku baik dan saling menghargai kepada teman? Dengan hal-hal yang baik, Bu, tidak menyinggung teman dan memaksa teman untuk menuruti apa yang saya inginkan. Oke, bagus sekali, Rian. Kamu sebenarnya sudah tahu ya pemikiran apa yang harusnya sebenarnya kamu lakukan. Nampaknya kamu juga sudah memahami betul apa yang harus kamu lakukan. Nah, sekarang Bu Vivi tanya lagi, setelah kamu sudah tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan, apakah Rian ingin merubah sikap yang sebelumnya menjadi apa yang barusan Rian katakan? Saya mau merubahnya, Bu. Oke, senang sekali Bu Vivi mendengarnya kalau mau berubah. Kalau mau berubah benar-benar harus berubah ya, nggak cuma waktu konseling dengan Bu Vivi loh ya. Jadi, Bu. Nih, agar perubahan Rian bisa sesuai dengan keinginan Bu Vivi, bisa sesuai dengan keinginan Rian dan mungkin teman-teman yang lain, bahkan guru-guru di sekolah. Nah, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan bersama? Mau nggak? Setuju nggak? Ya, Bu, setuju. Oke. Gini, kalau begitu gimana kalau kita membuat yang namanya kesepakatan reinforcement antara Bu Vivi dan Rian? Reinforcement, apa itu, Bu? Jadi gini, Bu Vivi jelaskan. Reinforcement adalah jika nanti kamu bisa menjalankan perubahan sesuai dengan kesepakatan kita, perjanjian kita, maka kamu akan mendapatkan yang namanya reward, penghargaan atau hadiah dalam bentuk nanti yang sudah kita sepakati. Namun, kalau sudah ada reward, berarti nanti ada yang namanya apa? Punishment atau hukuman jika kamu tidak bisa melakukan perubahan sesuai dengan kesepakatan kita. Atau bahkan dalam beberapa waktu nanti Bu Vivi pantau, kamu mengulangi lagi bullying. Bu Vivi mendapatkan laporan lagi bahwa kamu melakukan tindakan bullying. Gimana? Sudah paham nggak apa itu reinforcement? Tahu, sudah. Apa? Jadi nanti gimana? Jadi nanti kalau saya bisa berubah, tidak melakukan bullying, saya akan mendapatkan hadiah ya, Bu. Dan kalau saya gagal, saya akan dihukum. Nah, benar sekali. Jadi gini ya, di sini Bu Vivi jelaskan lagi, tekankan lagi, kalau hadiahnya itu bukan nanti Bu Vivi memberikan sepeda atau memberikan TV ya, Rian, bukan kayak jalan santai. Nah, ya. Jadi gimana kalau rewardnya nanti hal yang tadi kamu suka itu, boleh menggunakan gitarnya anak-anak OSIS atau nongkrong di situ pada saat istirahat. Nah, pada saat istirahat nanti kamu bisa bergabung dengan teman-teman yang lain di situ, bisa bercengkrama sambil mendekatkan diri dengan teman-teman. Nah, selain itu kamu juga bisa menggunakan pada saat jam kosong kalau tidak ada gurunya dengan catatan setelah menyelesaikan tugas dari gurunya dan tidak mengganggu kelas dan teman di kelas yang lain. Gimana? Setuju nggak? Setuju, Bu. Oke, deal ya ini ya. Untuk sudah ada reward, ada yang namanya apa tadi? Gagal. Ya, kalau berhasil berarti ada lawan katanya gagal. Kalau gagal apa mendapatkan apa?
hukuman. Nah, dihukum. Jadi hukumannya apa, Bu Vivi? Nah, hukumannya gimana karena kamu tadi sudah berhasil kamu mendapatkan reward boleh pinjam, berarti hukumannya nanti tidak boleh pinjam gitar lagi. Ya, Ya, gak boleh nongkrong-nongkrong lagi di gazebo, sudah wes sing anteng di kelas. Nah, selain itu karena tindakan Rian bullying ini kan sudah beberapa kali dilakukan. Maka dari itu Rian juga akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan sekolah. Karena di sekolah kan sudah ada tata tertib dan poinnya ya. iya Bu. Tuh, jadi hukumannya selain Rian tidak diperbolehkan lagi meminjam gitar di ruang OSIS, nanti juga Rian akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Sepakat ya? Sepakat Bu, siap Bu. Saya akan tunjukkan bahwa saya bisa berubah dan tidak membuli teman-teman lagi dan bersikap baik agar teman-teman mau dekat dengan saya. Waduh, sewenang Bu Vivi ini mendengarnya. Ya, jadi gini, agar kesepakatan yang tadi itu tidak cuma terucap, biasanya kalau sudah cuma terucap saja nanti 2 hari lagi nanti kamu lupa yang sudah kita sepakatin. Gimana nanti Bu Vivi akan berikan formulir bukan formulir sebenarnya. Itu nanti isinya kesepakatan antara kita tadi. Nanti Rian saya beri filenya di WA, nanti bisa di print di rumah, diisi, di situ nanti ada kesepakatan reward dan punishment yang sudah kita sepakati. Nanti Rian tanda tangan di situ. Besok pagi waktu ke sekolah dikumpulkan ke Bu Vivi ya. Nanti Bu Vivi juga tanda tangan di situ. Gimana perasaan kamu setelah mengikuti konseling beberapa menit ke belakang dengan Bu Vivi? Saya sangat lega Bu, seperti mendapatkan pencerahan dan menyadari bahwa pemahaman yang saya yakini selama ini salah dan saya ingin merubahnya. Oke, senang sekali Bu Vivi dengarnya. Jadi selama ini yang kamu yakini bahwa dengan melakukan tindakan bullying yang seperti kamu contoh dari kakak kelasmu dulu, kamu berpikirannya biar teman-teman nurut. Tapi apa? Ternyata teman-teman banyak yang tidak suka. Ya, akhirnya kamu juga kesulitan pada saat kelompokan di kelas kamu nggak pernah dapat kelompok. Nah, ternyata Rian sudah tahu bahwa hal-hal seperti itu tidak baik ya, Nak ya? Iya Bu. Nah, sekarang Rian juga mau berubah menjadi lebih baik, tidak membuli teman-temannya lagi, tidak menyuruh teman-temannya lagi. Jika Rian emosi, jika Rian merasa marah, Rian tidak boleh berkata-kata kasar. Rian harus bisa mengelola emosinya, gitu ya? Iya Bu. Rian semangat nggak sih untuk berubah? Semangat. Waduh, senang Bu Vivi terlihat sangat excited. Nah, tentunya nanti akan lebih sukses bila kamu juga nggak hanya dalam kata-kata saja kamu tunjukkan dalam beberapa waktu dekat, terutama perubahan-perubahan kamu dan semua hal yang telah kita sepakati tadi. Nah, tapi dalam beberapa menit terakhir Bu Vivi sudah melihat kalau Rian sudah mengalami perubahan pemikiran tadi. Saat ini Bu Vivi ingin membuat kesimpulan dalam proses konseling yang telah kita lakukan. Ya, gimana? Baik Bu. Oke, jadi gini. Semua tindakan bullying, baik yang secara verbal, non-verbal, bahkan sekarang ada yang namanya cyberbullying itu tidak baik dan membawa dampak buruk, bukan hanya bagi korban bullying, tetapi juga pelaku bullying. Kita tidak boleh mengutamakan emosi dalam menyelesaikan permasalahan. Gimana? Sudah paham? Iya Bu. Sudah paham. Sudah paham ya? Sudah tahu apa yang harus dilakukan dan dirubah, Nak? Sudah tahu. Oke. Untuk beberapa waktu ke depan mungkin Bu Vivi juga masih ingin ngobrol-ngobrol dan berkonseling dengan Rian seperti ini. Rian tidak keberatan kan? Tidak Bu. Oke, sip. Jadi nanti sewaktu-waktu Bu Vivi panggil ke ruang BK atau misalnya kita bertemu lagi di Google Meet seperti ini, nanti akan saya beritahu untuk memantau perkembangan kamu, apakah sudah kamu lakukan sesuai kesepakatan atau tidak. Ya, gitu ya. Sudah semangat untuk berubah? Sudah. Nanti ditunjukkan ke teman-temannya. Memang perubahan itu kita tidak bisa langsung berubah jerat gitu, tidak bisa. Kita bisa merubah itu sedikit demi sedikit. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita baca hamdalah dulu bersama-sama ya. Alhamdulillah. Alamin. Semoga dengan proses konseling kita yang pertama ini, Rian benar-benar bisa merubah perilakunya yang tadi tidak rasional dan pemikirannya yang tidak rasional menjadi pemikiran dan perilaku yang rasional yang membawa nanti dampaknya baik terhadap Rian dan orang-orang di sekitar Rian. Gitu ya, Nak ya? Iya Bu. Oke, terima kasih banyak Rian sudah mau meluangkan waktunya untuk berkonseling dan mengobrol banyak hal dengan Bu Vivi. Ya, sama-sama Bu. Oke, semangat ya, Nak ya, berubahnya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Rian. Ya Bu.